Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan membahas lagi UI library. Kali ini masih sama, yaitu adalah UI library dari Tailwind CSS. Ternyata banyak banget ya UI library yang basisnya itu menggunakan Tailwind CSS. Nah, salah satunya yaitu adalah Ripple UI ya. Jadi katanya di sini Ripple UI itu adalah sebuah ultimate toolkit ya. Dia ngeklaimnya ultimate toolkit ya untuk modern interface design. Nah, di sini Ripple UI merupakan collection dari komponen dan utilitas yang bisa digunakan untuk membangun sebuah interface yang modern yang dibangun di atas Tailwind CSS. Nah, ini mungkin udah kelihatan nih beberapa komponen yang bisa kita manfaatkan ya ketika kita ngoding Tailwind CSS. Nah, cara installnya gampang banget ya, tinggal npm install Ripple UI. Nah, tapi sebelum kita coba ya, kita lihat dulu nih, why build with Ripple UI? Katanya di sini reusable component and easy to implement ya. Jadi memang dia menyediakan komponen yang sifatnya reusable. Library UI itu sebenarnya sifatnya reusable ya. Kemudian easy documentation. Ya, di sini katanya dia menyediakan dokumentasi yang mudah dipahami tentunya ya. Dan juga easy configuration. Ya, jadi di sini katanya konfigurasi itu adalah kunci penting dari sebuah fitur yang dimiliki oleh Ripple UI ya. Nah, jadi harusnya sih nanti ini akan mudah ketika kita mau melakukan customizable ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan Bootstrap. Kalau Bootstrap itu kan bener-bener susah banget tuh dilakukan customisasi ya, karena dia memang bukan berbasis Tailwind juga ya. Tapi kalau ini ya mirip dengan Bootstrap, komponennya udah dia sediain, cuman yang pasti karena dia Tailwind lebih gampang untuk di-customisasi. Terus kalau kita lihat di sini ya, itu udah 4.000 lebih yang install ya. Lalu juga dia sudah mendapatkan stars lumayan banyak di GitHub ya. Dan total komponennya saat ini ada 36 komponen. Nah, dia bisa diinstal lewat package manager maupun lewat CDN ya. Jadi kalau misalnya kita mau hanya menggunakan HTML dengan Tailwind saja itu juga sudah bisa harusnya ya menggunakan CDN. Walaupun sebetulnya CDN itu bukan cara yang best practice saat ini untuk menggunakan library UI seperti ini ataupun Tailwind misalnya ya. Nah, di sini juga ada komparasinya dengan si Tailwind CSS sendiri ya, bahwa katanya kalau pakai Tailwind saya mau bikin button kayak gini ya, itu panjang sekali gitu ya. Nah, kalau di Ripple UI cukup BTN secondary. Dan ini juga ada komparasi yang lain, misalnya mau bikin input ataupun toggle yang seperti ini. Dark mode support ya, di sini juga sudah mensupport dark mode pastinya. Jadi bisa langsung sekali ngoding, nggak perlu ngoding lagi dark mode-nya ya. Dan kalau teman-teman mau join community-nya silahkan ya, di sini juga sudah ada Discord-nya. Kalau kita lihat dulu license-nya sekarang. Nah, kalau dilihat di sini sih license-nya sih menggunakan MIT ya, sehingga di sini ya free of charge ya untuk softwarenya. Oke, ya kita akan coba untuk menggunakan Ripple UI sendiri. Kali ini kita akan coba untuk kombinasikan dia dengan Next.js misalnya ya, ketika kita misalnya ngoding dengan React.js. Nah, kalau teman-teman mau pakai HTML biasa, itu cukup langsung masukin seperti ini aja. Jadi link menuju ke CDN dari Ripple UI dan juga script menuju ke CDN dari Tailwind CSS-nya. Lalu tinggal panggil aja kelas dari yang dimiliki oleh si Ripple UI-nya sendiri. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Nah, kalau pakai React atau misalnya teman-teman mau menginstalnya melalui npm, maka ini harus diinstal si Ripple UI-nya menggunakan npm lalu di-include-kan di dalam Tailwind config.js. Nah, kita akan coba untuk menggunakan stackblitz.com untuk ngoding Next.js-nya biar kita nggak perlu setup terlebih dahulu di dalam komputer kita ya. Jadi ini bisa langsung kita manfaatkan ya. Ini tinggal di-scroll ke bawah saja. Ini ada template-template yang bisa kita gunakan ya. Di sini kita coba pakai Next.js ya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain silakan.
Nah, ini sudah diinstalkan. Di sini secara default Next.js-nya menggunakan app router, tapi ya sama aja ya, mirip-mirip dengan Pages router, jadi kita pakai ini aja. Karena kita akan mencoba library-nya ya, bukan mencoba Next.js-nya secara langsung. Nah, kita yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mungkin menunggu ini setup selesai, dan setelah itu kita akan coba untuk install si Ripple UI-nya. Nah, ini harusnya sudah ya. Nah, sudah tercompile dan sudah ada result-nya di sebelah kanannya. Nah, ini saya mau rapihkan dulu ya teman-teman untuk bagian app-nya sendiri. Ini saya nggak butuh untuk page-nya nih ya. Saya mau hapusin semuanya. Jadi ini mungkin ya kita hapus semua. Misalkan main-nya aja. Nah, kayak gini ya. Kita coba kalau hello. Nah, sudah muncul ya. Ini juga mungkin saya akan hapus aja dulu kelasnya. Nanti kita belakangan. Oke, ini udah mungkin kasih div biar nggak berubah struktur dari codingannya. Di sini hello. Oke ya, langkah berikutnya kita matikan dulu terminal dari si Stack Blitz-nya, gunakan Ctrl C. Lalu kita akan coba untuk npm install, ya ini gunakan i bisa langsung ya, Ripple UI. Nah, harusnya sudah berhasil untuk diinstal ya. Langkah berikutnya itu tinggal kita masuk ke dalam tailwindconfig.ts, lalu masukin di plugins. Ya. Ini kebetulan karena menggunakan TypeScript ya. Ini kita coba untuk require Ripple UI. Jadi kita masukin di sini. Harusnya kita udah bisa langsung pakai. Kita coba jalankan kembali Next.js-nya menggunakan npm run dev. Oke, sudah ready. Kita coba ke bagian global CSS-nya dulu. Kita hapus-hapusin dulu nih yang nggak perlu ya. Nah, ini ya. Media, root, dan body ini saya mau hapus aja. Biar dia ke reset terlebih dahulu ya. Oke ya, kita coba langsung di sini kita buat di page-nya. Misal kita bikin button deh yang paling gampang ya. Tadi di contohnya pakai button. Katanya sini tinggal panggil btn. Kita cek tes gitu ya. Nah, ini betul sih kayaknya udah berbentuk langsung buttonnya ya. Coba kita cek ya, ada komponen apa aja atau kita lihat dulu button ini. Kalau saya kasih btn secondary harusnya warnanya ungu ya. Kita coba btn secondary. Nah ya, ini sudah berhasil berarti kita melakukan setup si Ripple UI-nya. Ini kita coba hapus yang div hello, jadi tinggal testing saja. Nah, kalau kita lihat di sini untuk akordionnya. Nah, ini ya sudah ada akordion juga. Ini udah ada codingannya nih. Kalau ini focusable. Nah, kalau focusable yang lain menjadi collapse. Kita lihat ya. Nah, kita coba copy. Ini pindahin dulu ke JSX ya. Karena kita pakai JSX. Biar dia jadi langsung class name ya. Kita copy. Kita paste ke sini. Nah, ini sudah ada ya. Google Accordion. Ini tab index tapi merah. Di sini the string is not assignable to type number katanya ya. Oke, ini harusnya kayak gini ya. Nah, dia number harusnya. Bukan string katanya ya. Ternyata dokumentasinya sedikit salah ya kalau pakai JSX. Oke lah ya. Tadi katanya kalau kita lihat ya di Ripple UI sendiri dia bilang bahwa easy documentation. Ternyata kalau pakai TypeScript ketahuan tuh masih ada salah ya di documentationnya. Oke, kita balik lagi nih accordion ya. Kita lihat nih bedanya kalau misalnya tadi yang focusable ini bedanya hanya di ada tab indexnya ya. Nah, kalau ini ada tab indexnya. Ini kalau mau di hover effect ya tinggal tambahin accordion group hover. Ini kalau mau kasih border juga bisa ya. Hover and border tuh. Focus open.
dan lain-lain ya. Nah, ini ada API ya, accordion class-nya. Lebih jelasnya mungkin di sini penjelasan dari si kelasnya ada apa aja ya. Ada group, ada toggle, ada title, icon, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana kalau kita coba custom sedikit. Kita kombinasi dengan Tailwind misalnya. Ini kan ada accordion group. Coba kalau width-nya kita atur jadi 64. Nah ya, jadi kita bisa kombinasikan ini dengan Tailwind biasa ya tentunya. Ini jadi lebih baik lah. Ya. Gitu ya, jadi dia lebih customizable. Ya. Oke, ini accordion. Kita lihat lagi ada komponen apa lagi. Nah, ini ada alert ya. Alert. Ini coba kalau saya coba copy yang ini. Kita ke sini, mungkin ini accordion saya hapus dulu. Atau nggak usah dihapus deh, kita simpan di sini aja. Oke, nah cuman dia belum position absolute ya. Kalau alert biasanya position absolute ya. Jadi kita perlu tambahin lagi nih. Absolute. Nah, terus berarti kan kalau alert itu di atas. Mungkin ini kita perlu tambahin top 10 atau top 5 gitu nantinya. Left 2. Lalu W-nya fit dengan kontennya. Kayak gini ya. Oh, ini jangan left tapi right. Right. Nah, mungkin right 5 deh biar nggak terlalu mepet. Nah ya, jadi kan seperti ini ya. Ketika dia positionnya dikasih absolute, dia ada di atas. Atau mau dikasih fix juga bisa sebenarnya. Fix. Nah, sama aja ya. Dan ini kalau pakai fix harusnya ngikut ketika saya scroll ke bawah ya. Bisa saya bikin accordion ini panjang lah ya. Banyak gitu akordionnya, harusnya ketika di scroll maka ya dia ada di atas. Jadi tetap ya, walaupun dia UI library maka ya kita harus atur sendiri kalau kita mau positioningnya ataupun nanti layoutingnya juga sama. Nah, tuh. Ini alert dengan berbagai macam warna tentunya dan juga ada close icon. Ini saya yakin close iconnya juga kayaknya nggak jalan sih. Coba ya kalau saya copy ini, kita copy ke sini misalnya. Paste. Iya, nggak jalan ya. Jadi tetap kita harus ngoding lagi untuk menjalankan si close buttonnya. Oh, avatar. Nah, ini avatar juga sudah ada ya. Kalau mau dikasih ring color gitu ya. Truncate. Ini kalau mau dibikin alternatif ya siapa tahu nggak ada gambarnya gitu ya. Mau pakai username bisa ya. Size-nya bisa diatur-atur. Nah, tinggal nambahin kelasnya aja, avatar LG, XL, dan lain sebagainya. Atau mau di grouping seperti ini, dikombinasikan bentuknya bisa juga. Lalu berbentuk drop down, kalau diklik, nah ini misalnya untuk profile, ke setting, dan lain sebagainya. Bisa juga ya. Ini coba kalau kita copy paste langsung, harusnya langsung jalan ya. Coba kita paste ke sini, ini untuk avatarnya. Oke, udah berhasil jalan langsung ya. Jadi ini aman. Kita nggak perlu ngoding lagi untuk JavaScript-nya ya. Ini badge ya, juga sudah ada macam-macam, ada yang bentuknya flat, berwarna, square ya, ini berarti bentuknya kotak ya. Lalu ada yang outline saja, size-nya bisa diatur juga. Breadcrumb ini, nah ini ya biasanya digunakan di dashboard misalnya ya. Breadcrumb namanya. Nah, ada yang pakai icons, ada yang overflow seperti ini kalau terlalu panjang. Button sudah, lalu ada button group. Ini kalau misalnya punya banyak button, bisa di grouping seperti ini ya. Ini mirip dengan tab sebetulnya ya. Cuman nggak tahu di sini ada tabs, oh ada juga ya. Mirip lah dengan tabs. Atau bikin pagination ya, pakai seperti ini. Ini radio tuh.
Jadi sudah bisa digunakan juga. Lalu card, nah ini yang merupakan komponen paling sering dipakai ya dari sebuah UI library. Card itu pasti selalu ada gitu. Cuman di sini kayaknya nggak ada yang contoh pakai image ya. Coba deh kalau kita cek, oh tapi ini ada image cover ya. Cuman ini agak beda nih. Coba kalau saya copy, JSX-nya kita copy, kita paste ke sini. Oke, ini kemungkinan sih gara-gara image-nya aja sih. Kita coba kalau ganti image ya, kita cari image. Nah, silakan teman-teman cari aja image ya yang bisa teman-teman coba gitu ya. Ini misal saya coba copy image address ke sini ya. Pak muncul. Nah, oke. Ternyata memang tadi image-nya enggak ini aja ya, tidak muncul di situ. Ini bentuknya juga bagus ya untuk si card-nya. Kalau di atas, coba kalau kita cek lagi yang ini katanya image cover bottom. Coba kalau ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Ini bedanya apa? Kita cek ya. Karena ini nggak ada contoh image-nya ya. Image-nya mungkin perlu di-update tuh ya. Sekali lagi, easy documentation. Tapi image-nya itu ngambil dari Unsplash. Jadinya ketika image-nya hilang, sudah hilang. Gitu ya. Oke, ini kalau ini di bawah ya. Ya itu aja bedanya. Coba ini saya kosongkan dulu ya. Supaya kelihatan komponen yang lainnya nanti. Saya hapus dulu. Oke, selanjutnya itu card ya. Walaupun ini cardnya nggak terlalu banyak juga ya. Cuman lumayan, sudah memenuhi kebutuhannya. Ini si checkbox bisa diatur warna ya. Ini solid, kalau mau border bisa. Oh tapi ujung-ujungnya sama solid ya, tidak berbeda. Size-nya bisa diatur, ini kalau disable juga bisa. Drawer, nah drawer tuh ini ya. Jadi dia membuka bisa dari kiri, kanan, dari atas, atau dari bawah. Oh ini kalau misalnya klik everywhere-nya dimatiin, jadi harus lewat button. Oke. Lalu dots. Nah ini sebenarnya saya baru kali ini ya menemukan sebuah komponen untuk dots gitu. Dan saya juga sendiri jarang pakai. Biasanya sih untuk memisahkan dua bagian misalnya ya. Kalau di dalam card ada bagian kiri dan kanan misalnya ada jam dan tanggal mungkin bisa ya pakai dot ini. Walaupun ini jarang sekali saya pakai gitu. Dan saya juga baru menemukan kali ini di dalam sebuah UI library ada dots. Nah, divider ini untuk memisahkan ya. Nah, kalau bikin sendiri ini agak ribet ya. Kalau mau bikin divider kayak gini di tengah-tengahnya ada tulisannya nih. Nah, mungkin paling simple ya dibikin div, terus ada tulisan, dibikin div lagi ya, dibungkus ke dalam sebuah div lagi, nantinya divnya dikasih flex. Mungkin seperti itu ya kalau pada umumnya. Cuman di sini langsung pakai CSS. Langsung pakai si Tailwind-nya ya. Jadi cukup sebaris aja ngodingnya. Ini kalau mau di awal, di akhir misal ya. Ini kalau di akhir contohnya kalau mau bikin penjumlahan gitu ya. Di sini or-nya diganti jadi tambah gitu. Nah, itu bisa. Container ini ya. Dan lain sebagainya. Drop down. Oke, ini mirip dengan yang ada di avatar sebetulnya ya tadi. Nah, bisa diatur mau dari bottom, top, left, right-nya juga bisa. Oke ya. Macam-macam ya. Divider, ini border, active item juga ada. Lalu form, nah ini juga salah satu elemen yang penting dan harus ada ya. Nah ini disediakan kalau mau bikin form sign in tinggal pakai ya. Ini enak banget nih. Kalau kita nggak perlu lagi mikirin bentuk form seperti apa, tinggal pakai aja ini. Nah, mau dikombinasikan dengan card harusnya bisa yang tadi ya. Sehingga dia punya volume di situ. Coba kalau kita kombinasikan ya dengan card misalnya. Nah ini tinggal kasih card body aja ya. Coba berarti ini card. Langsung tambahin aja di sini card.
Nah, sudah ada ya. Kalau mau kasih padding, ya kasih padding aja P4 selesai ya. Atau kurang gede P8 misal. Nah, ya udah beres. Kalau mau card body, coba kalau card body nggak kelihatan ya, card aja. Nah ya, langsung bentuknya kayak card. Kita balik ke forms tadi ya, sign in udah tinggal pakai. Ini kalau mau untuk kontak sudah ada ya di sini. Walaupun ini sebenarnya dia nunjukin bahwa dia defaultnya seperti ini. Ini kalau bentuknya solid, cuman ini udah berbentuk untuk kontak juga, bisa langsung dipakai ya. Nah ini form with authentication provider, tuh udah disediain juga tuh. Form inside modal. Nah ini kalau mau pakai modal, klik muncul. Misal tulisannya sign in, muncul ini, gitu ya. Nah itu bisa seperti ini. Lihat ke bawah, nah ini kalau misalnya mau pakai states bisa ya. Kalau pakai state seperti ini ada error misalnya, valid, belum valid dan lain sebagainya. Bisa pakai icon juga, bisa bikin add seperti ini. Coba kalau password, nih. Oh tapi ini nggak bisa diklik ya. Kalau mau bisa diklik harusnya bikin logic sendiri katanya gitu ya kayaknya. Oke lah ya lumayan. Lalu kita lihat ini ada input ya. Input mirip dengan yang tadi ada di form sebetulnya ya. Solid, ada defaultnya hanya bordered saja beserta dengan warna-warnanya, size-nya juga. Kalau ini ghost, kalau mau bulat sempurna, ini juga sama, ya, bentuknya block, disable. Nah ini input file, oke, ya ini hanya diubah oleh dia. Nah sebenarnya saya menginginkan ya sebuah library UI itu ada input file yang menggunakan drop zone gitu ya. Jadi bisa drag and drop tuh si filenya ya. Itu saya belum menemukan sejauh ini sebuah UI library yang punya itu ya. Agak sedikit jarang ya. Mungkin ada, cuman saya belum nemu aja. Kalau teman-teman tahu, silakan tulis di kolom komentar. Lalu ada link. Nah ini link, cuman iya saya bilang ini agak boros aja sih sebenarnya. Kalau kita mau bikin kayak gini sebenarnya nggak perlu dibikin link seperti ini ya, tinggal ganti aja untuk si warnanya ya menggunakan Tailwind. Cuman ya nggak apa-apa juga sih sebetulnya ya. Nah kayak ini kan link underline, ini kan di Tailwind tinggal kasih underline aja ya kan sama aja gitu. Jadi bisa harusnya. Nah, kecuali mungkin yang ini ghost ya. Ini kan agak panjang nih ketika di hover ada backgroundnya lah gitu ya. Oke ya ini agak kurang berguna kalau menurut saya ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini modal. Ya, modal. Bentuknya juga sudah oke ya untuk modalnya. Saya ini bisa langsung pakai juga ya. Kita coba kalau ini copy. Kita hapus yang ini. Paste ke sini. Open modal. Nah, sudah berhasil berarti ya. Jadi nggak perlu lagi ngoding JS-nya. Oke, modalnya kalau kita lihat ini size-nya bisa di custom ya. Cara customnya gimana? Kalau kita lihat di sini ya untuk modalnya tinggal ditambahin ini aja ya. Screen misalnya gitu ya. Ya customnya pakai Tailwind ya, bukan punya dia. Oke, ini juga sama kalau overlay-nya diklik tidak close ya. Lalu ada menu. Nah, ini yang biasanya ada di sebelah kiri kalau di dashboard misalnya gitu ya. Ini udah bisa juga nih bikin pakai menu item, misalnya pakai low icon ya, bisa juga. Ini kalau collapsible menu tuh sudah disediakan juga. Ini untuk menu. Pagination. Nah, ini juga sudah ada. Cuman ini agak aneh aja ya. Di contohnya pakai 0. Biasanya mulai dari 1 ya. Tapi ya wes lah.
Cuman ini pagination-nya belum jalan ya. Jadi kita kalau mau jalanin pagination-nya, mau tidak mau berarti ngoding manual ya. Ya karena ini hanya UI saja ya, bukan UI library yang langsung gitu. Kayak misalnya SudCN ya, udah punya berbentuk komponen secara langsung. Move over, ini kalau diklik muncul ke bawah. Nah ini bisa diatur atas kiri kanan. Kalau kasih border, hover, dan lain-lain ya. Oke, itu move over, lalu progress, ini progress bar ya. Nah ini ada bisa dikasih kayak loading juga ya. Dan navbar juga ini ada yang paling simple, ada yang menggunakan link, terus ada ini di tengah gitu ya, samping. Ini kalau ini dikombinasi dengan avatar aja yang tadi ya. Ini kalau sticky nempel, glass effect, oke. Ini keren juga nih glass effect dengan nambahin navbar glass ya. Ini kalau floating mirip sebenarnya dengan si ini ya, dengan sticky ya. Cuman bedanya adalah dia awalnya di atas dulu baru nempel. Nah, kalau sticky ini fix dia, diem gitu ya. Radio, nah ini ya temennya checkbox sama aja ya. Dia bisa ganti warna, ini solid, kalau ini border, size, radio, group. Kalau ini grouping ya. Nah sudah bisa juga. Range ini ya. Bentuk slider seperti ini, bisa vertikal juga. Misal mau bikin equalizer bisa ya. Spinner ini untuk loading ya. Macam-macam ya, ada dot, ada ring, ada circle. Nah, ada yang nge-pulse juga, ada yang nge-wave, tinggal pakai ya. Ini yang dot circle, warnanya juga bisa diganti-ganti ya. Mau di custom bisa. Select, nah ini ya select pada umumnya ya. Cuman ini optionnya enggak di customize ya kayaknya. Atau di customize ya, custom. Oh di customize juga sih, cuman kayak nggak kelihatan di customize ya sama dia. Oke lah. Oke ya macam-macam ada size-nya, ada rounded dan lain sebagainya. Mirip-mirip dengan yang komponen yang lainnya. Ini sidebar. Nah ini juga enak nih ya. Kalau kita mau ngoding dashboard udah ada ya, tinggal pakai berarti ini. Tuh, ini ada sticky sidebar ya. Ini fix left. Ini untuk dashboard ya, tinggal gunakan langsung ya, copy paste langsung jadi nih. Oh ini dengan mobile coba. Kalau mobile, nah ya. Oke, ini pakai button open. Wah bagus nih. Ini nggak perlu capek-capek lagi ngoding ya. Sekali bikin langsung jadi. Skeleton ini untuk loading ya. Ada animasinya juga, ada static. Static diem ya. Pulse, ini ngedip-ngedip. Ini kalau mau bikin buat table. Dan lain-lain. Switch yang tadi ya, toggle. Nih, harusnya ini mirip juga ya. Ada border, ghost, lalu ada size-nya bisa diatur-atur, disabled juga ya. Stepper, nah ini kalau mau bikin UI progress tinggal dipakai aja, pakai steps namanya. Ke atas ke bawah juga sudah ada ya. Ini kalau terlalu panjang, rollable, responsive. Ini tabs ya. Nah ini, cuman ini harus ngoding manual berarti ya, untuk pindah-pindah tabnya. Karena di sini nggak ada option untuk membuka tab tertentu. Nah, jadi benar-benar hanya tabnya saja. Table, oke, ini simple ya. Oke, kita coba ini kalau di hover, oh bisa di hover satu-satu. Ini yang compact. Text area, ya ini mirip dengan input ya, harusnya. Ini disable, ini block, ghost, dan lain sebagainya.
Tooltip, nah ini ya ada juga mirip dengan yang tadi sebenarnya ini ya, dengan popover. Cuman kalau ini agak kecil ya. Dan juga keyboard ya atau KBD ini selalu ada ya hampir di semua UI library saat ini. Salah satu penggunaan contohnya adalah di bagian sini ada Command K untuk melakukan searching ya. Nah ini. Jadi langsung nge-search gitu. Jadi keyboard. Kadang-kadang sekarang ada shortcut di dalam website yang bisa kita pakai. Ya, jadi itu kurang lebih ya untuk penggunaan dari si Ripple UI. Buat teman-teman yang mau pakai silakan ya, untuk komponen-komponennya juga udah lumayan lengkap dan ini bisa langsung kita pakai. Cara pakainya gampang banget ya tadi. Kalau teman-teman mau cobain silakan buka di rippleui.com. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.